Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Umi. Senang sekali pada pagi hari ini Rabu kita masih bisa melanjutkan pembelajaran tematik kita. Silakan buka buku kalian halaman 14 tematik 1C. Di sini masih tentang kegiatan pagi hari. Nah, silakan disimak cerita dari Lala tentang kegiatan lain yang dilakukan Lala di pagi hari. Nanti baca sendiri di rumah dan simak yang Umi bacakan ini. Nah ya, sarapan pagi bersama. Nah, itu adalah salah satu kegiatan lain di pagi hari yang dilakukan oleh Lala. Lala sarapan bersama keluarga. Sebelum sarapan, ayah pimpin doa. Ya, biasanya sebelum sarapan kita harus berdoa terlebih dahulu. Nah ya, supaya makanan yang kita makan itu berkah. Kata ayah, sarapan itu penting. Ya, kemarin kita belajar, kita harus sarapan dulu sebelum kita melakukan aktivitas. Karena sarapan itu merupakan sumber energi. Sarapan bisa makan nasi dan sayur. Sarapan bisa dengan roti dan selai. Minum segelas susu itu lebih bagus. Ya, sarapan itu bisa dengan makan makanan apa saja. Yang penting mengandung gizi, anak-anak Umi ya. Nah, di sini pada halaman 14 itu ayo berlatih. Nanti silakan diisi bagian 1 dan bagian 2. Bagian 1 itu adalah di meja makan ada aturan. Biasanya ketika di meja makan ada aturan dari ayah atau bunda kalian ya. Nah, tugas kalian isilah titik-titik dengan kata yang tersedia. Contoh, sebelum makan Lala. Nah, kalian baca lagi cerita yang di atas tadi, sarapan pagi bersama tadi. Kira-kira sebelum makan Lala apa? Ya. Pilihannya itu ada makan, berdoa, tertib, atau simpan. Nah, pilih salah satu diisi di titik-titiknya. Dan untuk bagian 2 itu silakan tebalkan kata sarapan bersama, doa, nasi, sayur, minum, susu, dan roti. Nanti silakan ditebalkan ya anak-anak Umi ya. Nah, di sini pada halaman 15 di sini ayo membaca masih tentang Lala ya. Mari kita baca bersama. Setiap hari aku bawa bekal. Bekal sekolah dari ibuku. Ada kue, buah, dan sayur. Makanan sehat jaga kesehatanku. Ibu telah membekali aku. Aku tidak perlu jajan di sekolah. Aku suka bekal buatan ibu. Ya, biasanya sebelum pergi ke sekolah setelah sarapan, bunda kalian menyiapkan bekal makanan untuk kalian supaya kalian tidak merasa lapar ketika kalian berada di sekolah ya anak-anak Umi ya. Nah, biasanya bekal dari orang tua kalian itu lebih sehat ya dibandingkan kalian jajan di luar ya. Nah, di sini ayo berlatih, jawablah dengan lisan. Nah, coba kalian jawab soal, perhatikan soalnya. Apa bekal makanan yang kamu bawa? Nah, ketika kamu TK kemarin, apa bekal makanan yang biasanya kamu bawa, yang disiapkan oleh bunda? Jika kamu tidak bawa bekal, makanan apa yang biasa kamu beli di kantin sekolah? Nah, nanti silakan dijawab nak ya. Ketika bundanya tidak atau lupa membuatkan bekal untuk kalian karena bundanya sibuk misalnya. Nah, kira-kira makanan apa yang biasanya kalian beli di kantin sekolah, di kantin kalian TK kemarin ya. Nah, untuk bagian 2 itu perhatikan gambar berikut. Coba kalian perhatikan gambar 2 halaman 15. Bobby jajan sembarangan. Nah, kalian bisa lihat di situ banyak lalat dan debu. Waduh, banyak lalat dan debu. Nah, lalat bawa penyakit ya, lalat pasti membawa penyakit karena lalat itu kotor ya. Apakah yang Bobby lakukan itu sehat? Nah, kira-kira pertanyaannya itu apakah yang Bobby lakukan itu sehat? Iya atau tidak? Sehat atau tidak jawabannya? Ayo jelaskan pendapatmu di titik-titik seperti yang kemarin ya, latihan kita kerjakan kemarin. Nah, di sini pada halaman 21 silakan disimak lagi.
Itu adalah, nah kegiatan lain yang dilakukan Lala di pagi hari itu adalah pamit pada ibu ya. Nah, jadi silakan disimak, nanti dibaca di rumah. Nah ya, Lala sudah selesai sarapan. Nah, sudah selesai Lala sarapan ya. Bekal sudah Lala bawa. Nah, bekal sudah dibawa oleh Lala. Sepatu sudah Lala pakai. Lala berpamitan pada ibu, ya sebelum kalian pergi ke sekolah, silakan usahakan kalian harus pamit dulu sama kedua orang tua kalian ya. Lala cium tangan ibu, Lala minta doa dari ibu agar selamat sampai sekolah dan kembali pulang ke rumah ya. Jadi kalian harus pamit dulu kepada orang tua kalian. Jangan lupa untuk mencium kedua tangan orang tua kalian dan mengucapkan salam dan meminta doa supaya ketika pergi dan pulang kalian selamat sampai tujuan ya. Nah, di sini kalian bisa coba juga jawab ya. Apa yang kamu lakukan dan ucapkan pada ibu saat berpamitan? Nah, ketika kalian ingin pergi atau ketika kalian pergi ke sekolah waktu TK kemarin. Nah, apa yang biasanya kalian ucapkan pada ibu kalian sebelum kalian pergi ke sekolah ya? Yang kedua, mengapa kamu harus berpamitan saat berangkat ke sekolah? Nah, kalian bisa menggunakan pendapat kalian sendiri untuk menjawab soal nomor 2, atau kalian bisa lihat pada cerita Lala yang pamit pada ibu. Baca dulu ceritanya, nanti kalian dapat poinnya apa. Nah ya, apakah kamu pernah tidak berpamitan saat berangkat ke sekolah? Pernah tidak kalian tidak berpamitan sama orang tua kalian ketika kalian ingin berangkat ke sekolah? Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Nah, tergantung dari kalian sendiri. Nah ya, 4. Coba peragakan di depan kelas cara berpamitan pada ibumu. Nah, nomor 4 itu tidak perlu diisi ya, karena sekarang kita sedang proses pembelajaran online ya. Nanti kalau kita sudah masuk ke kelas ya, nanti baru kita peragakan. Nah ya, nah silakan dikerjakan tugas dari Umi Ayu tadi, silakan dipelajari lagi di rumah apa yang Umi Ayu sampaikan ya. Umi akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.